Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Hasanul Walid Ilhawarismi. Saya akan mewawancarai ayah saya tentang pekerjaannya. Ayah, aku ingin mewawancarain ayah untuk tugas bahasa Indonesia wawancara. Oke, lanjut. Nama ayah siapa? Nama ayah Ode Nugraha. Oke. Biasa dipanggil Ode. Oke. Apa nama pekerjaan ayah? Pekerjaan ayah guru bimbingan dan konseling. Oke. Sejak kapan ayah bekerja di pekerjaan ini? Ayah kerja itu kalau jadi guru sebenarnya dari 2004. Tapi kalau untuk benernya jadi guru setelah sarjana itu ayah 2009. Sebelum lulus juga ayah udah kerja. Jadi lumayan panjang, sekitar berapa tahun tuh? 2009, 2010, 2019, 10 tahun, 2029, 20. Jadi dikurangi 3, 2000, ayah udah ngajar berarti 17 tahun. Apa tugas utama ayah di tempat kerja? Tugas saya pertama guru BK, guru bimbingan konseling, kelas 8 ABCD dan kelas 9 ABCD EFG. Berarti ayah pegang sekitar 900 siswa. Di mana ayah bekerja? Ayah kerja di SMP Negeri 261 Jakarta Utara. Tepatnya di Muara Angke, Fluid Penjaringan. Kalau dari Talasari itu jaraknya hampir sekitar 50 kilometer. Jam berapa biasanya ayah mulai dan selesai bekerja? Ayah berangkat dari bangun itu ayah harus jam 4. Jam 4 pagi ayah harus bangun, kemudian ayah sama bunda siap-siap. Paling telat ayah berangkat itu harus jam 4.30. 4.30 itu berarti setengah 5. Itu tergantung waktu subuh. Kalau subuhnya sebelum jam itu berarti ayah sholat dulu. Kalau misalkan ternyata ayah harus subuhnya lama, berarti ayah harus sholat antara di stasiun atau di sekolah. Jadi memang perjalanan ayah kalau pagi itu 1,5 jam, tapi kalau pulang itu 2 jam. Jadi ayah berangkat jam setengah 5 kurang, kemudian pulang sampai jadi kerja itu kalau jam kerjanya jadi 6.30 pagi sampai dengan jam 15.00. Nah, ayah berangkat pakai 3 moda. Pertama kalau hujan pakai mobil, kalau kering berarti pakai motor. Turun di stasiun Parung Panjang atau Cicayur, kemudian ayah naik kereta jurusan Tanah Abang, turun di Palmera. Dari Palmera ayah ada motor lagi satu di parkiran, dari situ ayah ke sekolah lagi. Jadi lumayan panjang perjalanan ayah, 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Hal apa yang paling ayah sukai dari pekerjaan ayah? Karena ayah juga guru, ya pastinya membantu siswa ya. Karena yang namanya siswa itu kan dia belajar dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, dari yang tadinya dia nggak bisa jadi bisa. Itu sih. Hal apa yang paling sulit dalam pekerjaan ayah? Yang sulit itu kalau karena ayah itu harus ada kerjasama antara ayah dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan siswa. Kalau tidak terjalin kerjasama ini susah. Misalkan anak itu nggak pernah masuk sekolah, bolos. Dia bolos, misalkan harusnya masuk 6.30, dia udah berangkat dari rumah jam 6. Ternyata dia melipir ke Ropang. Ropang tuh kayak tempat nongkrong roti panggang. Kalau di sini kayak apa ya? Kayak warung burjo. Nah, dia tuh kadang-kadang suka susah dikasih tahu, akhirnya
ayah harus home visit, datang ke rumahnya, ngecek. Ternyata anaknya kadang-kadang susah dikasih tahu juga, atau orang tuanya sibuk, jadi kita nggak terjalin kerjasama. Nah kalau itu terus berulang, akhirnya anaknya nggak naik kelas tuh, kayak gitu sih yang susah. Keterampilan apa yang perlu dimiliki untuk pekerjaan ayah? Karena ayah BK bimbingan konseling, jadi ayah harus banyak mendengarkan. Kadang-kadang mendengarkan itu hal yang sulit, misalkan contoh dia mau cerita apapun, nah kita harus bisa memprediksi ini arahnya kemana, ngomongnya seperti apa sih yang sebenarnya diinginkan. Kayak kamu ngomong sesuatu, tapi ayah harus sudah tahu maksud kamu tuh apa, keinginan kamu apa, dan harus terlaksana seperti apa. Itu sih, jadi keterampilan mendengarkan. Oke. Apakah pekerjaan ayah pernah membuat ayah merasa lelah? Bagaimana cara mengatasinya? Pernah, pasti semua orang bekerja tuh susah, ada yang susah ada yang gampang, tapi yang kalau susah, kalau ayah ceritakan tuh, ada murid ayah yang berantem, orang tuanya datang bawa golok, ayah kebingungan karena eh, yang harus ayah bela tuh siapa gitu. Dua-duanya murid ayah, dua-duanya orang tuanya juga orang tua murid ayah gitu. Tapi karena emosi, ada orang tua yang merasa dia akamsi, bawa golok, bawa massa banyak orang, padahal masalahnya cuma sepele. Nah sampai akhirnya ya harus kerjasama dengan polisi, jadi bawa polisi, betul babinsa, ayah deket, kenal deket, ya akhirnya yang bantu ayah orang lain gitu, karena ini sudah tahapnya sudah tingkat tinggi gitu. Bahkan ayah pernah mau dilaporin sama salah satu orang tua yang nggak terima karena anaknya dapat hukuman, di videoin, sampai ayah mau dilaporkan ke tingkat ini, tapi ayah merasa ya itu wajar lah, itu hal yang sulit yang mana harus kita hadapi. Tapi poinnya adalah ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat sesuai dengan aturan, kita nggak usah takut. Jadi sesusah apapun harus jalani aja. Mengapa ayah memilih pekerjaan ini? Yang pertama karena keluarganya keluarga guru, dari mulai kakak pertama hampir kebanyakan guru. Yang kedua sebetulnya ayah nggak mau jadi guru gitu, tapi mungkin karena dorongan juga sama peluang, kayaknya lebih banyak jadi guru gitu. Apakah pekerjaan ayah bermanfaat bagi orang lain? Mengapa? Sangat bermanfaat sih, karena kalau BK itu kan bukan pelajaran yang, misalnya kamu belajar matematika nih, kamu bisa matematika, kamu juga belajar bahasa Inggris, kamu bisa bahasa Inggris. Ayah bukan kayak gitu, ayah tuh lebih ke pendampingan siswa. Misal dia itu terlihat murung, kayak suka dibully, terus kemudian dia juga ngerasa dia punya masalah. Nah kadang-kadang anak itu nggak boleh cerita. Nah ayah harus tahu sebelum dia lebih parah atau bisa malah dia merasa minder, ya ayah harus bisa pahami. Jadi buat ayah hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita bermanfaat buat orang lain. Terus, Apa pendidikan atau sekolah yang ayah tempuh untuk mendapatkan pekerjaan ini? yang pertama ayah sekolah SD, ayah Caringin 2 di dekat alun-alun. Lulus ayah sekolah di kelas 1 SMP atau kelas 7 ayah di Parung Panjang SMP Negeri 1. Terus saya pindah ke Jogja, SMP Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta. Terus saya lulus di sana di SMP, saya lulus itu masuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta. Tapi ayah karena di sana nggak ada itu Amancit, Amancit harus kerja di Bali, akhirnya ayah pulang lagi ke sini ke Parung Panjang Bogor, Mang 5 kalau sekarang, Mang 5 Bogor di Parung Panjang. Setelah itu ayah nggak kuliah karena nggak ada biaya. Habis itu ayah sempat ngajar di sekolah kamu
ya, jadi gurunya Pak ini siapa, Pak Ali. Terus ayah juga akhirnya ikut tes ujian di waktu itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ayah akhirnya kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, tapi awalnya jurusan bahasa Arab karena mungkin waktu itu almarhum papa sampaikan, ya udah kamu ambil aja di bahasa Arab. Ternyata ketika di bahasa Arab ayah nggak bisa karena ayah bukan bidangnya gitu loh. Ya, ayah sempat di bahasa Arab 2 tahun, akhirnya ayah pindah ke bimbingan konseling. Dan di BK itu ayah dapat 2 penghargaan, skripsi terbaik sama nilai terbaik. Habis itu ayah lulus kerja awalnya di Azhari Islamic School Rasuna, sekolah internasional berbasis yang kiblatnya di Mesir. Terus bunda dapat PNS, ayah resign, ayah coba ngelamar di SMA Negeri 60 Jakarta di Jakarta Selatan, 8 tahun di sana. Habis itu ayah kerja di PNS di Jakarta Utara. Apakah sejak kecil ayah sudah bercita-cita memiliki pekerjaan ini? Enggak, ayah awalnya nggak ada cita-cita untuk jadi guru sebetulnya. Ayah tuh maunya jadi manajer. Cuman sayang waktu itu mungkin karena kurangnya pendidikan. Nah, ini juga penting. Jadi ayah harus bisa memberikan informasi kepada anak-anak bahwa ternyata pekerjaan itu nggak selamanya yang kita inginkan dan kita harapkan. Makanya ayah harus tahu potensi anak itu kayak gimana. Nah, itu dari pemahaman ayah terhadap bagaimana ayah bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi menurut ayah sih cita-cita ayah dulu tuh jadi manajer, tapi sayang ternyata ayah salah jurusan. Harusnya ayah masuk ke manajemen, tapi ya ambil berkahnya ayah jadi guru itu sih. Apakah kerjaan ayah pernah membuat ayah merasa bangga? Dan kapan? Bikin bangga sih paling waktu ayah dapat PNS ya di SMP sekarang kerja ya. Walaupun setelah itu banyak ujian, kamu tahu ada ayah al meninggal, terus kita harusnya senang-senang tapi malah ada bencana. Terus setelah itu sekolah ayah juga jauh, terus sekarang juga sama, bunda juga jauh. Jadi menurut ayah tantangan itu kalau bisa yang dihadapin. Jadi kalau menurut ayah yang bikin ayah bangga, di balik kebanggaan itu pasti ada yang namanya ujian itu sih. Menurut ayah, sikap apa yang paling penting dimiliki saat bekerja? Yang pertama sih jujur dulu. Yang kedua ya harus punya profesional, harus bisa menguasai apapun. Misal contoh, kalau ayah jadi guru berarti ayah harus bisa bicara depan anak-anak murid. Ayah juga harus punya teknologi komputer. Ayah harus juga punya jiwa kepemimpinan. Ayah juga harus punya manajerial. Jadi sebetulnya kalau memang ayah suruh kamu bahasa Inggris, ya kamu harus belajar. Kamu olahraga, ya kamu harusnya olahraga. Tapi ya semua orang punya pilihan. Dan buat ayah yang namanya harapan dan keinginan itu harus bisa terwujud dengan cara yang kita sukai. Itu sih. Apa yang ayah lakukan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan waktu bersama? Yang pasti harus banyak vitamin sih, jujur. Vitamin, olahraga itu penting. Kenapa? Karena kan sekolah ayah jauh, terus mau nggak mau juga ayah harus punya waktu. Pagi harus berangkat, bahkan tidur juga harus cepat. Ya pastinya menyeimbangkan keluarga ya harus dipahami bahwa ayah bunda itu kerjanya jauh, tapi ayah bunda itu bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu. Jadi ya itu bagian dari cara kita untuk bisa dapatin sesuatu. Apa yang ayah lakukan saat merasa bosan di tempat kerja? Kalau bosan tempat karena rumahnya jauh ya tidur sih paling, bisa minta tidur dulu, istirahat. Kalau enggak biasanya karena kita masih muda ya ada ruang web,
main PS gitu. Kalau enggak paling ya buka TikTok. Paling gitu. Kalau enggak ya karena sekolah deket mall ya ke mall gitu. Itu sih. Oke. Menurut ayah, mengapa bekerja itu penting? Karena dapet duit. Sama. Kalau nggak dapet duit kamu nggak bisa jajan, kamu nggak bisa beli baju, kamu nggak bisa punya handphone. Ya itu yang pasti pertama. Yang kedua ya selain uang ya punya kemampuan keahlian. Jadi kalau misalnya kita punya keahlian, kita punya kemampuan, ya kita bisa menunjukkan sama orang lain bahwa ini harga yang pantas untuk membayar. Apa harapan ayah terhadap anak-anak di masa depan? Ya pastinya anak-anak harus bangga karena punya orang tua yang hebat. Anak harus punya keinginan maju, anak nggak boleh banyak menyerah karena ternyata yang namanya menyerah itu kegagalan yang direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya harapan saya sih ya anak-anak bisa banyak belajar, banyak menguasai ilmu sih, banyak menguasai kemampuan kayak kamu bisa sepatu roda bahasa Inggris ya itu dikembangkan lagi itu sih. Jadi Umaira sama kamu nggak stuck gara-gara kemarin nggak les gitu atau nggak bola, tapi terus apalagi yang bisa dicari yang dikembangkan. Ya orang tua masih support sama anaknya, cuma memang waktunya yang kadang-kadang kan mintanya mahal, jadi mau tidak mau harus nabung dulu, harus siapin dulu gitu sih. Oke, terima kasih ayah sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sama-sama. Good luck ya. Ya. Freaky Tiu!